لمع البرق اليماني عن حبيب قد سبق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan nama saya Ahmad Reza Mubarak. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk berwudu dengan benar dan baik seperti yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ingin saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus tahu dan harus mengenal bagaimana cara kita berwudu dengan benar dan baik sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan kepada kita. Terkadang banyak dari seseorang dalam berwudu itu tidak tahu bagaimana caranya berwudu dengan benar. Yang pertama adalah niat. Niat di sini adalah tentunya sebelum berwudu kita harus mempunyai niat terlebih dahulu untuk dan bagaimana untuk kita itu bisa menjadi sah. Yang pertama adalah niat. Karena niat itu innamal a'malu binniyat. Karena yang dilakukan sesuatu itu harus membutuhkan niat. Contohnya yang seperti wudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasin asghari fardhan lillahi ta'ala. Kalau dalam masalah wudu kita lupa untuk membacakan niat, maka wudu tersebut tidak dianggap sah. Kenapa? Karena wudu tersebut harus mempunyai niat untuk berwudu supaya wudu kita itu bisa menjadi sah. Yang nomor 2 adalah membaca basmalah. Setelah melakukan niat dengan kesungguhan hati, kemudian bacalah basmalah yang dilakukan mencuci kedua telapak tangan. Membaca basmalah. Jadi setelah kita membaca niat yang sudah dilakukan sebelum berwudu, maka setelah niat tersebut adalah membaca basmalah. Basmalah di sini bukan termasuk wajib bagi wudu, tapi merupakan sesuatu yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Jadi sunnah tersebut merupakan salah satu pekerjaan yang memang sangat baik untuk kita mengerjakan apa-apa yang berhubungan dengan ibadah, apa-apa yang berhubungan dengan Allah. Jadi di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara kita membaca basmalah setelah. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk mengusap telapak tangan kita, yaitu pertama dengan membaca basmalah, kemudian kita mengusapkan telapak tangan 2 kita sebelum kita melakukan kewajiban, yakni dengan membasuh muka. Jadi terlebih dahulu kita akan membersihkan tangan. Kenapa seperti itu? Karena sungguhnya tangan kita sebelum kita menyentuh air, tangan kita sudah bersentuhan dengan barang-barang apapun yang berhubungan dengan yang namanya najis kita, yakni najis yang kita tidak ketahui. Jadi dianjurkan atau disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita sebelum kita melaksanakan. Kita akan beralih pada yang namanya sunnah. Yang nomor 3, kita akan menjelaskan yang nomor 3 bagaimana cara kita melakukan sunnah tersebut, yakni dengan cara berkumur. Kenapa di sini kita dianjurkan untuk berkumur sebelum kita melaksanakan sholat? Karena dengan cara berkumur kita bisa menghilangkan sisa-sisa makanan yang sebelumnya kita
konsumsi atau kita makan. Nah, jadi ketika kita sudah membersihkan mulut kita dari makanan yang ada di mulut kita, sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, maka otomatis ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah sholat tersebut akan menjadi khusyuk. Dengan kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, insya Allah ibadah kita akan lancar. Dan dengan kita melaksanakan sunnah tersebut, insya Allah istiqomah kita seterusnya terhadap ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah akan terjalani sepenuhnya. Yang nomor 4 di sini adalah kita lanjutkan. Yang nomor 4 di sini adalah yakni membasuh telapak tangan 2 sampai siku 2. Bagaimana cara kita melakukan tersebut? Nah, di sini kita akan beralih kepada kewajibannya. Setelah kita sebelumnya kita menjelaskan sunnah-sunnahnya Rasulullah sebelum kita berwudu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membasuh dengan benar, yakni kita membasuh telapak tangan dimulai dari tangan yang kanan sampai siku 2, yakni sampai siku. Jadi dimulai dari tangan kanan sampai siku, mulai dari ujung sampai siku di sini kita harus membasahi semuanya. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tangan yang kiri. Nah, di sini setelah kita melakukan pembasuhan dari tangan kanan, selanjutnya kita akan membasuh terhadap tangan yang sebelah kiri. Nah, jadi sebelum kita ingin membasuh telapak sebelum kita membasuh kedua tangan kita harus didahului yang kanan. Tidak boleh mendahului tangan yang tidak boleh mendahulukan tangan yang kiri, harus dari tangan itu. Maka kita bisa memenuhi syarat-syarat kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Yang nomor 3 di sini adalah mengusap wajah. Nah, mengusap wajah di sini adalah mengusap wajah lah. Potong itu. Yang nomor 3 di sini adalah mengusap kepala. Jadi setelah kita mengusap tangan kita mulai dari yang kanan sampai kiri, selanjutnya kita akan mengusap kepala kita mulai dari depan sampai ke belakang. Itu termasuk kewajiban yang sudah ditetapkan dan menjadi syarat-syarat sahnya dalam syarat-syarat wajibnya dalam melaksanakan wudu. Antaranya ialah yang pertama adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka di sini adalah merupakan syarat-syarat wajibnya di dalam melaksanakan wudu. Bagaimana cara melaksanakannya? Ialah dengan cara membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Jadi mulai dari ujung hidung sampai ke telinga bagian belakang dan terus ke bawah sampai dagu. Dengan membasuh sebanyak 3 kali. Nah, jadi setelah kita membacakan niat beserta sunnah-sunnahnya, maka selanjutnya kita membasuh muka tersebut dengan 3 kali basuhan. Maka dengan begitu syarat-syarat wajibnya melaksanakan wudu bisa terpenuhi atau bisa setelah kita mengusap kepala kita mulai dari depan sampai ke belakang. Nah,
Maka selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yakni dengan membasuh atau mencuci kaki kita sampai ke tumit. Jadi dengan kita mencuci kaki kita, yakni dari atas sampai ke bawah dengan menyelat-nyelati bagian jari-jari. Kenapa? Agar supaya jari-jari kita yang tertutupi bisa terkena air wudu, bisa dan tidak dua tiga. yakni dengan menyelat-nyelati jari-jari yang ada di kaki kita supaya jari-jari atau kulit yang belum terkena air wudu bisa basah dan juga terkena air wudu. Maka dari itu dengan menyelat-nyelati tersebut, maka otomatis tidak diragukan dalam melaksanakan wudu, tidak bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diterangkan oleh Nabi beserta syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran beserta hadis-hadis Nabi. Maka dari itu saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita untuk berwudu dengan benar dan wudu yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu saya ingin mengakhiri dari pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكو يا